Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Alkaba, kita udah ada di minggu terakhir Ramadan nih. Ya. Kita kembali lagi nih mau ngobrol-ngobrol bareng nih ke Spesial ya, bener podcast banget. bersama kita berdua, host baru tentunya. Dan juga bakal menyampaikan tema materi baru juga. Dan Materinya apa tuh? Topiknya? Materinya itu bakalan bertemakan Ramadan dan milenial. Seru banget nih Wah, kayaknya ya. Pasti seru banget. Oke, coba kita mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Oke, baik. Oke. Yang pertama aku adalah Akna dan partnerku Mas Jeda. Iya, aku adalah Jeda di sini dan kita lagi ini nih menerima tamu nih, bintang tamu Yap. spesial ya di sini ya. Spesial. Yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol pada kesempatan hari ini. Yap. Beliau adalah Pak Freddy. Halo Pak Freddy, kabarnya Apa gimana kabar? Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa baik semuanya. Alhamdulillah baik. Ini di minggu-minggu terakhir ini gimana Pak puasanya Pak? Lancar apa mungkin udah Ada- capek apa gimana Pak? Udah pengen ngerasain suasana lebaran. Iya, sepertinya sudah pengen merasakan lebaran ya, tapi kita harus sabar ya. Kita masih minggu terakhir, masih ada beberapa hari lagi untuk berpuasa. Iya bener Oke. banget nih. Sekarang tuh jam berapa sih Mas Jud? Oh sekarang itu lagi di jam 11 Sepodcast bersama Alkaba Semarang. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kan tadi kayak yang udah kamu bilang nih, kita temanya Ramadan dan milenial ya. Mungkin Oke. kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak sama Iya, Freddy. Tapi sebelum Sebelumnya itu, mungkin kita mau bisa- izin buka masker dulu Iya, ya. boleh. Iya, boleh ya Pak ya. Oke nih, kita insya Allah sudah ini ya sehat ya kita Sudah ya. sehat dan Ya, sudah vaksin juga. Iya, sudah Vaksin ketiga, juga. nanti Iya. nunggu vaksin yang keempat. Oh, Booster yang kedua katanya oh, ada. iya. Oh iya. Oke. Oke nih, jadi gimana nih Pak Freddy, menurut Pak Freddy tentang milenial tuh apa sih Pak? Tentang milenial ya, kalau kita mau bahas milenial, sebenarnya kita harus tahu dulu ya, sebenarnya definisi dari ataupun orang-orang yang tergolong milenial itu dari yang lahir dari tahun berapa ke berapa ya. Ada yang tahu Mas Jeda mungkin sudah pernah baca artikel Mbak Agna milenial? Udah tapi lupa mungkin Iya, ya. Pak, kayaknya udah. Kalau beberapa artikel yang Bapak baca ya, milenial itu adalah orang-orang yang terlahir dari tahun kurang lebih 81 sampai dengan 95. Itu yang kategori milenial. Nah, sedangkan orang-orang yang lahir dari tahun 96 sampai dengan 2010 mentok itu generasi Z atau Gen Z. Berarti mungkin kalian karena lahir tahun berapa? 2005. Saya 2005. 2006. Iya. Karena 2006 berarti kategori Gen Gen Z. Z ya. Kalau kita Bapak ya sendiri mungkin dengan teman-teman Bapak yang lain itu termasuk kategori yang milenial. Tapi mungkin di podcast kali ini kita bakalan kayak bahas milenialnya juga yang ke Iya. kita juga ya Pak ya. Oh, iya. Maksudnya kayak Yang di zaman lebih- modern ini Iya, lah, betul. zaman Sekarang. globalisasi ini kan kayak banyak tuh ada yang berubah pastinya kan. Nah, Iya. itu kita bakal kayak menyangkut pautkan nih dengan Ramadan kali ini gitu ya. Iya, betul. Spesial. Oke, jadi saya mau bertanya nih Pak. Kan biasanya kan anak milenial kan puasa Ramadan itu kan pasti seneng banget kan Pak. Karena zaman Iya. sekarang kan biasanya kita bisa hangout bareng teman buat bukber Mm-mm. atau mungkin malah sahur bareng gitu. Iya. Nah, menurut Pak Freddy seberapa pentingnya sih Pak Ramadan itu bagi generasi milenial ya? Berapa penting kalau menurut Bapak ya sangat penting banget ya karena ini momen 1 tahun sekali jadi harus kita manfaatkan dengan baik dengan betul ya karena kita tidak tahu tuh tahun depan kita masih bisa menjumpai Ramadan atau tidak. Makanya semenjak 3 bulan terakhir ya ketika kita sudah masuk bulan Rajab kemudian Syaban kita selalu berdoa tuh setiap sholat ya Allah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana dan alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita harus bersyukur, patut bersyukur karena kita bisa menjumpai bulan Ramadan. Nah, terkait dengan generasi milenial ini pun harus kita perlu kita perhatikan bahwa memang puasa itu sangat berguna sekali ya, momen yang sangat istimewa kita harus manfaatkan dengan baik karena ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan berpuasa ya, sangat banyak sekali. Ya kalau misalkan ini Pak, kayak tadi kan si Ahna bilang tuh Pak, kalau misalkan zaman anak-anak muda sekarang suka Ramadan tuh bukan karena beneran suka Pak, Iya, tapi bukan karena puasanya tapi nanti malah- puasa bisa hangout, Iya, bisa bisa. bukber itu gimana Pak? Gitu. Oh iya. Berarti kan salah niat ya Pak Iya ya. betul. Berarti pertama kita harus
luruskan niat kita ya. Jangan sampai kita Ramadan iya seneng ya, seneng bahagia karena sudah bisa menjumpai bulan Ramadan. Di sisi lain kita harus benar-benar menjaga puasa kita ya. Salah satunya adalah dengan niat kita. Luruskan dulu niatnya untuk berpuasa. Masalah itu nanti akan ada istilahnya bukber lah atau sahur bareng lah, itu kan hanya bonus ya. Bisa kumpul dengan teman-teman, bisa bersama keluarga ataupun dengan yang lainnya. Nah, yang paling utama adalah niat. Kita luruskan. Sebenarnya puasa itu akan sangat maksimal sekali kalau hati kita sudah kita perbaiki. Jadi terutama dari niat kita betulkan dulu, kita luruskan niat karena Allah, bukan karena puasa. Saya puasa karena ikut-ikutan teman ya. Misalkan ada puasa karena ikutan teman, apalagi puasa itu kan salah satu ibadah yang tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah saja ya. Kalaupun misalkan ya Pak Freddy ya, misalkan siang hari lapar, toh juga nggak ada yang lihat ya, mau buka pun bisa, tapi kan itu kan ujian ya, ujian bagi kita. Kalau kita sudah niat puasa karena Allah, pasti akan bertahan, artinya kita akan pertahankan puasa kita, kita luruskan niat kita. Jadi tidak boleh, jangan sampai mentang-mentang tidak ada, misalkan tidak ada orang yang melihat, kemudian kita katakanlah nyicipi ya makanan, mumpung nggak ada yang lihat nih, kita ambil makanan di kamar, di dapur ya, ada makan sedikit cicipi. Nah, ini yang harus kita hindari. Artinya harus benar-benar kita luruskan niat kita. Itu yang pertama. Oke Pak, kalau kayak gitu ya, berarti intinya adalah kita harus niat ya Pak, niat yang paling utama. Jangan cuman pengen bukbernya doang. Iya, bukber enak memang, tapi harus niatnya dulu ya, puasanya harus betulkan. Percuma kalau kita bukber kemudian ternyata puasa kita tidak maksimal ya. Iya, benar. Jangan-jangan nanti jangan-jangan puasanya sudah bolong di tengah jalan. Ikut-ikutan bukber padahal tidak puasa. Benar-benar ya Pak ya. Itu yang salah ya, salah besar. Nah, di sisi lain selain niatnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Sebenarnya ada manfaat dari puasa ya. Pertama, misalkan puasa itu mendekatkan kita kepada Allah ya, taqarrub ilallah, bahwa dengan berpuasa, kalau kita puasanya sungguh-sungguh, insya Allah kita akan semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan pasti ya. Kalau kita benar-benar niat, sungguh-sungguh pasti akan lebih dekat dengan Allah. Niatnya sudah jelas, sudah lurus, maka akan berubah ya. Dari segi sikap yang kemudian melahirkan sikap ataupun sifat yang ada pada diri kita. Katakanlah yang pertama, misalkan biasanya kalau tidak berpuasa kita mungkin masih bisa untuk berbohong ya sama teman. Ada, karena kita hidup di masyarakat, kalian di sekolah OSIS ada komunikasi dengan teman, membahas apapun ya, mungkin ketika tidak berpuasa bisa ataupun berani untuk berbohong, berkata kasar. Nah, dengan berpuasa karena kita sudah lurus niatnya, insya Allah semua sifat kita, sikap kita akan menyesuaikan, karena puasa itu salah satu manfaatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Yang sehingga kita ketika berbicara akan dijaga, akan jujur, tidak berbohong dan lain sebagainya. Di sisi lain pun kita akan menjadi orang yang disiplin ya. Contoh, berpuasa, mengapa saya katakan bisa membentuk disiplin? Contoh ya, contoh kecil ketika sahur ya, semua kita pasti sahur ya. Ada waktunya, ada jamnya. Sahur jam berapa kira-kira? Terserah Pak. Jam 3:30 ya, jam 3:30. Itu pasti akan rutin disiplin. Karena apa? Kalau kebablasan, seandainya misalkan tidur sampai bablas, waktu subuh datang kita sudah tidak bisa sahur ya, eman-eman. Padahal sahur itu utama ya, dianjurkan sekali, meskipun tidak wajib tapi dianjurkan. Yang kedua, contoh ini yang sangat dinanti sama teman-teman tuh, ketika berbuka puasa ya. Biasanya kita tidak menunggu adzan maghrib, ketika puasa kita disiplin, siap, ready di di meja makan, di ruang keluarga sama teman-teman ya. Ketika di luar siap-siap. Padahal buka maghribnya, jam maghribnya mungkin sekarang jam berapa ya? Jam 5:30 lebih lah ya, 5:30 lebih. Nah, itu kita buka puasa. Jam 5 sudah reservasi, siap-siap kalau di rumah, siap-siap makanannya, ada cola, ada macam-macam ya. Padahal masih setengah jam. Artinya kita benar-benar terbentuk sifat sikap disiplin ya. Itu yang kedua.
dan masih banyak lagi ya. Itu untuk manfaat dari berpuasa. Makanya puasa ini sangat penting sekali kalau kita jalani dengan baik, jalani dengan ikhlas, yang insya Allah akan menghasilkan output ketika nanti datang Idul Fitri, kita benar-benar kembali ke fitri, ke fitrah, benar-benar suci lahir dan batin ya. Tadi ngomong-ngomong tentang ini ya, waktu buka puasa tuh Pak, Iya, kayak kita kan anak-anak zaman sekarang tuh pasti banyak yang kayak pegang HP gitu ya Oh, Pak ya. iya. Oh, iya. Nah kalau semisal kita lagi buka puasa tuh, kira-kira kalau menurut Pak Freddy sendiri lebih mending berpatokan kepada azan maghrib yang di Di masjid-masjid, masjid atau kayak dari kita dari handphone? HP gitu nggak apa-apa Biasanya? Pak? Kadang-kadang soalnya ada perbedaan gitu ya Pak ya. Apalagi kalau di dalam maaf biasanya restoran ya, itu Iya. tidak ada suara ada suara adzan, azan tidak biasanya. terdengar mungkin Iya, karena bising. saking ramenya, bisingnya. Nah itu bisa tuh, kita tidak harus menunggu bentar kita nunggu suara adzan baru buka. Kita sudah zamannya teknologi, ada tuh ya notifikasi adzan di handphone, bisa kalian gunakan. Yang penting sudah masuk waktu maghrib, kalaupun belum mendengar suara adzan maka boleh berbuka. Jadi kita manfaatkan apa yang kita punya. Kita punya smartphone ya, kita manfaatkan dengan baik untuk menunggu adzan. Nyalakan notifnya, bentar lagi tuh 15 menit 10 menit ya sampai dengan muncul notif suara adzan. Nah itu boleh, yang penting sudah masuk waktu sholat maghrib. Jadi tidak harus menunggu suara adzan di luar ya, karena mungkin tidak akan terdengar saking Iya. ramainya di dalam di dalam restoran tersebut, ataupun di rumah ya, kadang ngobrol dengan keluarga sehingga tidak mendengar suara adzan. Ataupun yang terjauh, misalkan tidak ada masjid ya, tapi kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Iya. Kalau nggak ada masjid, saya yakin di kompleks, di perumahan, dimanapun, di pedesaan pasti ada masjid ya. Iya. Pak, kan biasanya kan kalau orang milenial kan buat nunggu waktu buka puasa ataupun misalnya nggak ada sekolah, itu kan biasanya malah pada males-malesan kan Pak. Itu mendingan ngapain sih Pak daripada cuman tidur-tiduran doang? Ya, apalagi kalau kita melihat kita itu selalu tidak bisa lepas dengan handphone ya, Oh smartphone. iya, udah. Nah ini masalah kita. Kalau kita bisa gunakan dengan baik, ini handphone bisa bermanfaat. Sebaliknya, kalau handphone tidak bisa kita gunakan dengan baik, akan menjadi dampak yang buruk bagi kita. Nah sebaiknya sambil menunggu adzan maghrib, mungkin kita bisa tadarus ya di rumah. Lebih-lebih kalau kalian tinggalnya di dekat masjid, bisa tuh datang ke masjid, kemudian tadarus bersama dengan teman-teman, dengan remaja masjid ya, dengan pemuda-pemudi masjid. Kita manfaatkan untuk misalkan ada biasanya kalau menjelang Ramadan, menjelang berbuka puasa, itu biasanya ada tausiah, ada kajian kultum ya, istilahnya kuliah 7 menit, entah itu di musola, entah itu di masjid. Itu seandainya ada, silakan ikuti ya, karena Ramadan ini kan momen yang penting, kita manfaatkan, optimalkan untuk aktivitas yang memang bermanfaat bagi kita ya. Misalkan tadi untuk mendengarkan tausiah di masjid-masjid, ataupun untuk tadarus sendiri mandiri kalau seandainya jauh di masjid, ataupun saya malas pergi ke masjid karena mungkin jauh, tidak ada yang mengantar, sendirian, apalagi yang perempuan Mbak Akhna ya. Iya, mungkin Pak saya takut Pak kalau Iya, sendirian biasanya di takut masjid. kalau mau pergi tuh kayak oh my god ini gimana gitu. Nah ya takut ada yang jahilin, takut ada yang menggoda ya, apalagi perempuan ya. Ya boleh tuh digunakan, manfaatkan waktunya ketika di rumah membaca tadarus, mendengarkan tausiah secara online, itu kan bisa ya. Iya, Karena Pak. kita zaman serba Teknologi. enak, teknologi bisa dimanfaatkan YouTube ya, ataupun yang lainnya. Yang penting pastikan sumbernya jelas, jangan sampai kita karena asik ya berselancar di dunia maya, kita tidak bisa menyaring. Karena sekarang banyak tausiah ataupun ustadz ya yang berikan ceramah tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kadang ada yang menjerumuskan, justru tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kelihatannya iya dia syar'i pakaiannya ya, tapi kadang ada yang memberikan tausiah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini yang perlu kita waspadai. Intinya harus waspada, saring sebelum sharing, saring dulu sebelum sharing ya. Jangan sampai sudah ini kayaknya bagus tuh, Langsung tapi di-share belum ke tahu grup di-share. WhatsApp biasanya Iya. Pak ya. Iya, Langsung biasanya ada berita di- hoax banyak. Iya, diberitakan, disebarkan kemana-mana sampai hingga akhirnya teman-teman yang awalnya tidak tahu jadi ikut-ikutan ya. Ini yang membahayakan. Intinya disaring terlebih dahulu sebelum sharing. Sebar-sebar Iya. yang lainnya gitu ya.
Nah, kayak kita kan milenial sekarang tuh kan ini ya Pak, walaupun pandemi tetap kegiatannya kan ya kayak biasa kan sebenarnya Iya. kan, kita masih ada banyak kegiatan padat gitu kan Pak. Mm-mm. Nah, kalau menurut Pak Freddy nih, kalau kita kayak milenial yang padat kegiatannya kayak bener-bener sibuk Sibuk gitu banget ya, gitu sehingga loh. mungkin kayak semisal sholatnya nanti bisa telat gitu Iya. Pak, terus gak ada waktu tadarus Buat gitu. Nah, tadarus. itu Iya. gimana tuh Pak cara menjaga amalan gitu Pak? Iya, ya ini perlu juga ya, penting buat kita manajemen waktu. Artinya kita harus benar-benar mengatur waktu kita, jadwal kita. Apalagi kalian masih sekolah ya, yang aktif di OSIS, aktif kegiatan sekolah, banyak kegiatan Pak. Saya banyak sekali Pak kegiatannya. Dari bangun tidur, mandi, berangkat sekolah, kemudian belajar. Setelah belajar ada rapat OSIS, ada kegiatan membahas sekolah. Nah ini saking padatnya sehingga tidak bisa menyempatkan diri untuk misalkan tadarus, Iya. tidak benar. bisa untuk mendengarkan kajian-kajian. Nah ini perlu kita manage ya, artinya kita atur. Kalau dulu ya Bapak itu pernah membuat semacam jadwal ya, jadwal harian. Misalkan dari bangun tidur ngapain, kemudian setelah bangun tidur sekolah, kuliah ya, waktu itu waktu kuliah, kemudian setelah kuliah mau ngapain. Jadi kita harus benar-benar ada waktu ya, minimal satu kalilah ya membuka Al-Quran dalam satu hari ya. Jadi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi harus di manage dengan baik, diatur supaya tidak tertinggal, tidak tidak terabaikan. Contoh kecil, jangan sampai sehari tidak pernah tadarus ya. Minimal kalau seandainya siang sibuk ya di tengah-tengah kegiatan, bisa tuh manfaatkan ketika istirahat. Pasti istirahat ya. Iya. Ketika sekolah ada istirahatnya, ada breaknya. Waktu zuhur misalkan, setelah sholat zuhur kemudian baca Al-Quran walaupun hanya satu halaman ya. Kemudian setelah asar satu halaman lagi, setelah maghrib mungkin karena tidak bisa, kita biasanya setelah seharian Langsung puasa, haus, lapar ya, Iya. biasanya balas dendam. Iya itu Pak. Makan sebanyak-banyaknya, Benar. pokoknya harus makan. Ya. Makanya kita kadang ya berpuasa bukannya kita tambah Biasanya dia turun mau puasa, BB-nya iya. ya, Iya, malah- tapi malah nambah. Sama Pak Freddy ya dulu ya. Puasa itu malah nambah. Jadi bukannya padahal kan kita makan dikurangi. Iya. Awalnya Jamnya juga. 3 kali ya, kita hanya 2 kali, sahur Iya, dan buka buka puasa. puasa. Cuma terkadang kita over ya, Iya, over tidak pandang yang penting ada makanan, apalagi Semua Langsung banyak dimakan. gitu, Pak. makan aja semuanya, kelihatan enak dimakan. Nah ini yang penting adalah kita manage baik-baik ya waktu kita, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang positif ataupun jangan sampai kita tidak bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan ya, karena siang tidak bisa mungkin malamnya ada sholat taraweh, setelah sholat taraweh tadarus bersama dengan teman-teman ataupun bisa di rumah gitu ya. Oke. Terus Pak, kalau misalkan kita bicara tentang milenial tuh berarti kan sekarang semakin zaman ini kan umat muslim semakin banyak ya Pak. Iya, Nggak dari betul. Indonesia doang, dari luar negeri bahkan banyak Banyak Pak. Iya. banget juga. Nah, padahal kalau misalkan di Indonesia sama di luar negeri kan jam puasanya beda tuh Pak. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu apakah ada kayak keringanan gitu Pak dari sudut pandang Islam gitu Pak untuk Iya. yang puasanya misal lama banget gitu Pak. Iya. Ada yang bahkan sampai 21 jam Iya. ya. Iya waktu itu betul aku- ya. Kita termasuk kategori yang relatif standar ya. Iya. Artinya tidak terlalu cepat, Beruntung ya, Pak, ya. tidak terlalu lama. Hanya kurang lebih berapa jam kita puasa? Dari jam 14 katakanlah mungkin. 12 ya. Iya. Dari subuh misalkan jam 4 sampai jam 6 6, sore iya. ya. Antara 12 sampai 14 jam. Nah, ini kita beruntung. Kalaupun ada misalkan ya kita jalan-jalan ke luar negeri di sana, ada beberapa negara yang memang puasanya lebih lama daripada kita. Bagaimana? Apakah ada keringanan misalkan mengikuti dengan Indonesia? Tidak ya, karena kita acuannya puasa itu dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya Terbenamnya matahari ya. Bukan dari dari terbitnya matahari ya. Kadang ada yang mengatakan salah, keliru dari terbitnya matahari, padahal salah. Kalau dari terbitnya matahari kita Sholat subuhnya ketinggalan juga, ya, Pak. betul ya, tidak sholat subuh malah nggak jadi puasa ya. Iya. Kadang bisa jadi kita sahurnya setelah subuh ya, karena menunggu matahari Iya. terbit, Terbit. Ya, padahal beda ya antara terbit fajar dengan matahari. Matahari. Kalau terbit fajar acuannya masuknya sholat subuh. Subuh. Kalau kita sudah dengar adzan sholat subuh, maka sudah tidak diperbolehkan untuk apapun ya, makan, kita menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum.
Nah, terkait rukhsah tadi ya, di daerah lain, di negara lain itu ada yang sampai 21 jam tadi ya Mbak Agna katakan, itu tidak ada istilah rukhsah keringanan jam ya. Karena itu sebagai acuan kita jelas bahwa puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Bukan berapa jam kita berpuasa disamaratakan, tidak ya. Iya. Jadi sesuaikan dengan wilayahnya, dengan negaranya. Jadi kalau kita sedang berada di luar negeri, meskipun kita ketika di Indonesia ya, mungkin hanya 12 jam sampai 14 jam, maka kalau di suatu negara itu sampai dengan 15 jam, 20 jam, kita harus mengikuti. Ya, tidak boleh saya kan orang Indonesia, maka bukannya sesuai dengan adat ataupun kebiasaan orang Indonesia. 12 sampai 14 jam itu tidak boleh ya, tidak ada istilahnya potongan jam ya untuk berpuasa. Jadi harus menyesuaikan di mana kita hidup ya. Mau di Indonesia, mau jalan-jalan di luar negeri, kalau seandainya lebih dari 12 jam maka harus kita ikuti ya. Tidak boleh saya kan biasanya jam segini sudah buka Pak, ya udah buka sajalah ya, tidak bisa ya. Artinya harus mengikuti. Patokannya tadi ya Pak, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari gitu ya. Makanya kita harus beruntung, harus bersyukur ya. Beruntung tinggal di Indonesia. Beda dengan yang di sana, ada yang bukanya hanya beberapa jam ya, 3 jam 4 jam buka, sahur lagi. Sahur lagi, puasa lagi ya. Nah ini. Pak, kan biasanya tema Ramadan itu kan biasanya beda-beda kan Pak. Iya. Nah, apa sih pengaruh pola pikir milenial nih dalam mengoptimalkan bulan Ramadan itu sendiri? Iya, betul sekali ya. Kalau kita melihat di masjid, di instansi ya, sekarang itu banyak. Tidak hanya masjid, tidak hanya musola, instansi pemerintahan ya, tidak mau kalah. Kadang ada yang mengadakan di balai kota ya, dimanapun di instansi itu pasti ada biasanya ya. Entah itu hanya sekedar kultum, hanya kuliah subuh ataupun bahkan pengajian akbar ya. Itu yang memang patut kita syukur ya, sekarang banyak berkembang pengajian-pengajian dimanapun yang semestinya kita manfaatkan, kita optimalkan. Nah, terkait dengan pengaruhnya, sebenarnya banyak sekali pengaruhnya ya. Apalagi sekarang generasi milenial ya, kalau mencari tema itu bagus-bagus ya. Kreatif sih biasanya. Tidak seperti zaman dahulu, mungkin temanya ya simpel ya, puasa dan cara menjaga puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, tidak. Di zaman sekarang biasanya lebih kreatif. Itu otomatis akan mempengaruhi pola pikir kita ya sebagai generasi milenial. Bisa lebih tertarik gitu ya Pak. Betul ya. Akan lebih menarik, akan lebih tertarik, akan lebih ada ghiroh, ada semangat. Keinginan juga. Wah, saya ini kayaknya temanya bagus banget ya. Bagus, kemudian ada keinginan untuk mendatangi, untuk mengikuti. Apalagi kalau sekarang kalau seandainya tidak bisa kita ikuti offline, apalagi masih pandemi ya. Kita sudah 2 tahun pandemi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai longgar, tapi kita harus tetap waspada ya. Nah, ini terkait tadi terkait dengan pengajian-pengajian, tausiah-tausiah memang sangat berpengaruh, apalagi di era sekarang ya. Materinya tidak hanya itu saja yang keren-keren ya. Apalagi generasi sekarang serba ingin tahu. Pengetahuannya luas, serba ingin tahu, kritis ya. Sangat itu pasti menarik, akan Pak, menarik, pasti akan berubah pola pikir untuk semakin maju. Oh iya gitu ya Pak ya. Mungkin segitu dulu kali ya. Iya, ntar kita ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti lanjut ngobrol bisa di belakang layar lagi ya. Iya, boleh ya. Karena materinya cukup menarik ya. Iya, menarik. Iya, ini Pak. menarik banget. Karena kan ya milenial tuh berarti berhubungan dengan kita kan Pak. Iya. Jadi Betul. Bener-bener apa yang kita dapat tuh bisa kita terapin tuh ke kita, karena memang bener-bener ya itu kita gitu kan, milenial gitu. Intinya pesan Bapak yang terakhir ya, semoga puasa kita semuanya diridhoi oleh Allah. Amin. Lancar ya dari awal sampai akhir nanti, benar-benar puasanya optimal, maksimal. Amin. Ya, tidak ada yang bolong kecuali yang perempuan ya. Kalau perempuan pasti ya. Nah, perempuan jangan lupa nih Mbak Agna ya, kalau seandainya nanti ada yang tertinggal tidak puasa ya, karena pasti ya yang perempuan itu pasti ada yang tidak puasa. Nah, jangan sampai dilupakan, diganti ya. Kadang ada yang sampai 1 tahun hampir puasa lagi, baru
baru bayar ganti. hutang ya. Iya. Baru Nanti bayar hutang. sampainya malah nggak ke Malah ketumpuk-tumpuk Iya, Ya, ketumpuk-tumpuk, biasanya. malah beratnya. Iya. Nah itu yang penting kita jaga diri, jaga kesehatan ya, Iya. senantiasa apa namanya patuhi ya protokol kesehatan karena Iya. kita masih pandemi seperti ini. Oke. Itu ya. Terima kasih banyak Pak Freddy Iya, udah mau sama-sama. datang ke Iya. sini. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Sobat Alkaba yang udah senantiasa nontonin video podcast, selama bulan Ramadan ini ya. Udah Iya. ada 4 video kan, dan kita menutup nih di Iya. Ramadan pada tahun ini nih Pak Freddy. Oke. Gimana nih Pak? Insya Allah nanti kita bisa ketemu selanjutnya lagi ya Pak. Selanjutnya. Kapan-kapan Iya. lagi ya, Pak, Ya, ya. semoga kita bisa Oke. ada Di Ramadan acara-acara tahun seperti depan ini lagi. terus ya. Amin. Iya, Lebih baik lagi. Iya. Oke. Oke, ya terima kasih Sobat Alkaba yang sudah nonton. Mohon maaf dari kita semua. Kalau ada salah kata atau mungkin ada yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.